Miss Wulan Reski Aulia, SAK, MAK. Pertanggungjawaban sosial ini merupakan konsep di mana suatu perusahaan atau organisasi diharapkan untuk mempertanggungjawabkan dampaknya terhadap masyarakat dan juga lingkungan. Dan ini tidak hanya mencakup pada aspek keuangan saja, tetapi juga pada dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnis. Pertanggungjawaban sosial atau CSR itu merupakan atau yang mengacu pada suatu kewajiban perusahaan untuk memperhitungkan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan, serta hal ini dapat melibatkan kebijakan, praktik, dan juga suatu keputusan yang menghormati keberlanjutan ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Berikut ini ada beberapa aspek dalam pertanggungjawaban sosial. Yang pertama dari aspek ekonomi. Keterlibatan dalam kegiatan aspek yang berkelanjutan ini mendorong suatu pertumbuhan ekonomi lokal serta pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar. Lalu yang kedua itu dari aspek sosial. Pada pemberdayaan masyarakat ini biasanya melalui suatu program pendidikan dan juga pelatihan pada keterlibatan dalam inisiatif kesehatan dan juga kesejahteraan, serta mendukung terhadap keberagaman dan inklusivitas. Yang ketiga yaitu dari aspek lingkungan. Pada praktik bisnis yang biasanya ramah lingkungan, pengurangan pada jejak karbon dan juga pengolahan limbah yang berkelanjutan ini, serta keterlibatan dalam konservasi alam dan juga perlindungan pada lingkungan. Lalu selanjutnya ada manfaat pertanggungjawaban sosial. Yang pertama yaitu sebagai reputasi dan juga kepercayaan adalah meningkatkan reputasi perusahaan di mata masyarakat serta membangun kepercayaan pelanggan dan juga mitra bisnis. Yang kedua yaitu ada ketahanan bisnis dalam mengurangi resiko bisnis terkait dengan isu sosial dan juga lingkungan serta meningkatkan daya saing di pasar global. Yang ketiga yaitu sebagai pemberdayaan masyarakat. Nah, biasanya memberikan suatu kontribusi positif terhadap perkembangan masyarakat dalam menciptakan lapangan kerja dan juga peluang ekonomi. Yang terakhir itu ada tantangan dalam pertanggungjawaban sosial. Yang pertama adalah keterbatasan sumber daya. Perusahaan mungkin menghadapi yang namanya keterbatasan sumber daya manusia atau SDM untuk implementasi pada program CSR. Lalu kedua itu ada divergensi kepentingan tentang dalam memenuhi berbagai kepentingan serta yang ketiga itu ada pemantauan dan juga evaluasi. Ada kesulitan dalam mengukur dampak nyata dan hasil dari program CSR itu sendiri. Maka kesimpulan dari pertanggungjawaban sosial ini merupakan langkah krusial dalam membangun bisnis yang berkelanjutan dan juga berdaya tahan dengan cara memahami dampaknya terhadap masyarakat dan juga lingkungan perusahaan sehingga dapat berperan sebagai agen perubahan positif dalam menjalankan suatu kegiatan bisnisnya. Demikianlah presentasi yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.